Saya perkenalkanlah sedikit mengenai proyek ini. Jadi dia bermula secara rasmi pada awal tahun 2018 di Telupit, tetapi proses dia itu mengambil masa beberapa tahun. Jadi dia sebenarnya bermula beberapa tahun sebelum tahun 2018, dan saya belum lagi berada di sini masa itu. Selepas proyek ini dimulakan, pada mulanya kami mengharapkan ada 10 orang ahli, dan pada satu masa kami memang ada 10 orang anggota SET ini, tetapi ada yang di penghujung tuh dia menarik diri. Di sekarang ada 9 orang ahli SET, dan hanya 8 orang yang ada di sinilah. Ada 1 orang yang tidak dapat datang, si Daud. Walaupun kami berganti-ganti untuk coba pujuk dia datang. Tapi mendengar daripada 8 orang ini pun saya rasa sudah cukup dapat memperkenalkan mengenai latar belakang, cerita sebenar di sebalik proyek HEH ini, dan apa harapan mereka yang mewakili community di Telupit, terutama yang terlibat dengan konflik manusia dan gajah ini. Dan di tengah-tengah itulah Telupit, kawasan Telupit, dan 4 kampung yang terlibat dengan proyek HEH, yaitu Kampung Telupit Batu 4, Kampung Gembaron, Kampung Liningkung, dan juga Kampung Bautu. Jadi paling bagus untuk tengok model 3 dimensi Telupit ini adalah daripada arah sebelah sana lah, tempat si Liton memandang ke arah utara. Dia menunjukkan di mana semua gajah itu pernah pergi selama yang mereka boleh ingat, dan di mana kawasan-kawasan laluan dia itulah mengikut bentuk muka bumi di Telupit ini. Oke, saya rasa mereka sudah berdebar-debar untuk teruja untuk mengongsikan. Dan yang pertama, saya menjemput si Robinson ataupun Liton. Dia sebagai ketua kepada pasukan SET inilah sekarang. Pertama, gajah masuk di kawasan Kampung Bautu, di kampung saya sendirilah. Pertama masuk gajah ini, dia memang merusakkan tanaman orang kampung. Dan orang kampung akan buat laporan kepada Jabatan Hidupan Liar Sandakan. Hari ini karena telepon sama diorang mau suruh datang bahwa ada gajah yang merusakkan tanaman di kampung, Jabatan Hidupan Liar diorang tidak terus dapat datang. Jadi itulah konflik manusia sesama manusia pun boleh timbul, konflik manusia dengan hidupan liar pun ada di situ. Bila kami tahu apa sebab Jabatan Hidupan Liar lambat datang, mereka ini kurang anggota. Itu sebab diorang lambat datang. Saya pun baru tahu, sudah saya ikut HEH, apa sebab yang diorang tidak dapat datang lah. Jadi pengalaman saya masa itu, saya terus terang saya memang nampak gajah, dengar gajah pun saya memang sudah takut bergagar lutut. Ini terus terang lah. Dengar bunyinya yang kuat pun kami tidak berani lah. Jadi gajah itu terbiar dia pergi makan tanaman-tanaman, kelapa sawit, pisang. Selepas ada bila ada proyek HEH di Telupit, saya join masa bengkel itu. Saya join dan ada gambar di sini yang first time saya pegang mikrofon pada pandangan orang pun masih bergagar. Belum berani bercakap lagi, bah.
Jadi itu salah satu pengalaman saya yang sampai sekarang saya ada oke sedikit sudah pegang mikrofon, tidak bagagar, tidak rasa takut. Eh, Kami juga ada masa ini kami ada kursus 3 bulan di Kampung Bautu pertama, Kampung Liningkung, dan Kampung Gembaron. Eh, Masa kursus itu si Casey dia ajar kami mengenai GPS si Casey sama si Linggit. Casey dengan si Linggit tiada di sini. Masa kami kursus di Liningkung, si Ken ada datang pada masa itu. Kami ada pergi di lapangan belajar citizen science sama si Ken dan tengok tempat leluan-leluan gajah masa itu. Selepas kami belajar semua yang kami sudah pernah belajar, kami mulai turun pergi lapangan lah, di mana tempat yang ada gajah. Dan kami pergi di Sukau, Danau Girang, kami ada pergi buat penanaman pokok bersama-sama hutan geosipi. Di sini kamu ada nampak gambar Dr. Farina. Ada alat dia pegang. Yang dia pegang itu adalah alat pengasan di mana kedudukan gajah yang dipasang kola. Si Idlan sama si Daud yang pegang kola. Dia barat, kola itu barat. Dua orang angkat pun merasa barat. Jadi itulah yang kami pernah belajar di Danau Girang. Ini kalau kita tengok di gambar ini, coba kamu tengok mata gajah yang ada sekarang. Sama ada dia sedih ataupun dia gembira. Ini gajah kami first time saya boleh dekat sama dia. First time macam yang kami boleh sentuh sama dia lah. Siapa tahu ini tempat di mana yang gajah boleh disentuh. Dan siapa nama dia? Dia ada nama nih. Oke, next. Baru kamu tahu. Ini di Lokawi. Nama dia si Joe. Kalau kamu tengok dia punya mata kan, dia macam minta kasihan sebab dia di dalam kurungan, di dalam pagar. Dia tidak terbebas. Bukan macam yang gajah yang sekarang kami jumpa, sentuh pun tidak dapat. Malahan dia lagi mengajar sama kami. Dan di situ kami boleh perhatikan dia punya mata lah. Mata gajah yang dia terkurung dan dia bebas tidak sama. Nama dia si Joe. Kalau kamu mau pergi tengok dia ada di Lokawi lah. Selepas kami kursus itu kami pernah buat pengawalan gajah di Kampung Bautu. Semasa gajah masuk 2019 kah? Dia masuk di Kampung Bautu sudah ada pagar. Tapi pagar tuh dia kawasan hutan simpan. Leluan itu pun memang banyak orang masuk sana sebab di puncak pagar tuh dia pencawang lain mbak, Selkom, Telekom. Jadi kalau ada rusak di atas, diorang pergi masuk, mungkin diorang lupa tutup itu pintu dia. Jadi kebetulan gajah itu ada di tepi-tepi pagar, dia dapat masuk. Jadi kami pernah buat pengawalan ini bersama-sama dengan community Kampung Bautu, dengan JHL, diorang pun ada buat, diorang pun membantu kami masa itulah. Kami juga pernah pergi di estate yang pernah gajah pergi selalu gajah sekarang dia selalu di estate Mevin 2. Dia memang berkampung di sana. Jadi kami buat pemantauan di sana, kami akan ambil titik-titik GPS di mana leluan dia. Kami nampak ada kesan tai dia, kami akan ambil GPS. Di situ ada nomor GPS.
Kalau kamu mau tengok itu tempat dia pun kamu boleh kasih masuk nomor dia di mana ini Mevin 2. Kami kumpul data lah di kawasan Mevin 2. Inilah leluan gajah di kawasan Telupit, hutan Tawai. First dia akan pergi di ada satu sungai berdekatan dengan kampung kami. Tu gajah pergi sana seramai 54 ekor masa tu. Kebetulan saya dan adik saya tu mau pergi pergi pasang pukat bah. Tadi kan. Mau pergi pasang pukat di sungai. Jadi ada di budak-budak yang perumahan setinggan di dekat-dekat sungai itu berlari pergi ke arah kami. Dia bilang ada gajah dia bilang. Dia kan pergi tengok sana. Pertama gajah itu masa itu dia masih di darat, dia belum masuk di air. Berkumpul sana, kami tengok dari atas bukit siapa pertama. Masa itu memang takut lah, dengar suara dia saja pun memang lain lah perasaan. Bis pertama kali nampak gajah live begitu Pak. Jadi gajah tuh 30 lebih kurang dalam 30 lebih ekor lah masuk pergi sungai. Sungai yang begitu jernih terus kabut. Begitu dalam, begitu jernih itu air kan terus kabut semua aman di sana. Siuklah kami tengok ulang. Terus aku memberanikan diri mau pergi dekat dengan mau mengambil gambar lah itu, mengambil gambar dan video. Ya siap pelan-pelan. Ada masa itu ada budak yang tinggal di rumah setinggan tuh di depan saya. Yang jalan mau pergi tempat tuh gajah. Budak tuh seketik dia mau lari, kejap dia maju, kejap dia lari. Siapa pun hilang fokus begitu gitu. Mana satu saya mau rekam kali. Saya tidak perasan. Siap kami itu di ladang sawit sudah di habis sungai itu berdekatan dengan ladang sawit community di sana. Jadi saya masuk sana saya tidak perasan yang ada gajah di sebelah saya, lebih kurang mungkin jarak saya sama itu gajah dalam 10 meter lah begitu. Tapi saya tidak nampak sebab dia terlindung dengan tuh pokok sawit. Lepas itu dia berbunyi. Saya punya telepon yang saya pegang menggambar tuh kan terjatuh terus lah. Dia bunyi macam ni. Begitulah dia bunyi. Terus saya pun berbingung mau anuan begitu. Panik. Tuh saya punya selipar, saya tidak tahu sudah pergi mana. Terus tuh gajah pergi kejar bah. Dia bunyi saya begitu kan, saya pusing gitu, terus dia mau coba mau serang. Saya lari, macam saya tidak sadar tuh sungai yang lebih kurang panjang dalam 30 meter lah lebar tuh sungai, tapi dia tidak dalam lah. Dia cuma bebatu deras. Macam 3 langkah aku berlari, saya di seberang sudah. Sampai saya tidak perasan saya punya apa nih? Itu kuku kaki saya tercabut gara-gara batu. Saya lari terus pergi sana. Kali masa itu tuh gajah tuh belum lagi naik di kawasan perumahan. Selang 3 hari begitu, drag tidak. Lepas kejadian tuh 3 hari begitu tuh gajah hilang. Dalam ketiga hari itu petang dia naik. Kebetulan di dekat perumahan, dekat rumah kami ini ada satu ladang baru tanam semula, ladang uncle saya. Lebih kurang 15 ikar. Dia baru tanam dalam 3 tahun lah penanaman semula. Tuh gajah naik 55 ekor tuh. Dalam masa 1 jam setengah 15 ikar tuh habis. Kami coba halang, bukan kami coba iring dorong, kami ikut petua-petua tinggu di Google kan cara mau kasih usir gajah konun. Kami bakar tayar lah, apa-apa kami buat, kasih bunyi buat bising. Bukan dorang lari makin dia kejar kami. Terus ada bantuan tim tuh datang, ada WRU, ada lebih kurang dalam berapa orang, 5 orang kah datang di sana membantu. Tapi masa ini gajah sudah pandai. Kalau dulu dia memang satu kelompok, satu besar terus. Tapi sekarang bila dia masuk dia buat kelompok kecil-kecil. Dia pergi satu tempat tuh dalam 5 ekor, satu tempat 10 ekor, satu tempat lagi 10 ekor begitu. Makin banyak kawasan dia pergi lah. Bagi-bagi tempat. Jadi kawalan masa itu dia punya kawalan memang penat. Sekejap sana kena telepon, sini ada gajah, pergi lagi dorang sana. Belum selesai sana sebelah lagi menelepon minta tolong. Siap punya rumah merubuh sudah ini karena langgar gajah, dia bilang.
Jadi saya bilang kesian. Udah lama saya pergi bercerita sama ni WR. Boleh kayak itu saya kalau saya ikut-ikut kamu, dia bilang. Boleh bah itu. Yang penting kau tidak takut, dia bilang. Jadi malam tuh saya beranikan diri mau ikut durang. Kebetulan aku dengan ipar saya, si mungkin dalam gambar tadi ada dia di situ, tapi dia rezekinya tidak panjang di project ini. Di awal berhenti, namanya Sidulat atau Roslan. Malam tuh kami dua ikut mau pergi apa nih? Belajar untuk buat kawalan. Kali malam tuh saya punya kelengkapan betul-betul bikin sedih lah. Bisa punya tuh slide yang kalau tergoyang saja mati. Baru berseluar pindik lagi, bersinglit-singlit, berselipar. Ikut dorang masuk di hutan-hutan yang dekat kawasan rumah saja. Di apa itu di Gata. Pokok Gata kami. Masuk pergi sana. Jadi bilang ada nih satu apa ini yang tim VIT ini, WR punya orang. Kalau saya bilang lari, kamu lari ya, dia bilang. Kebetulan ada bunyi gajah di situ. Mungkin tuh gajah tidur. Kami dengar bunyi dia brrrr, dia bilang saja. Kami ikut saja. Belum pun dia baru satu kali itu gajah berbunyi, belum pun dia cakap lari, dia sudah lari. Ini saya pun terkejut, kebetulan saya di belakang. Dia lari duluan, itu slide itu tergoyang kan, temati. Jadi saya agak situ cahaya lampu rumah di depan, agar siapa apa. Sampai sana aku tengok bakal tawa dorang. Saya bilang kamu ini apa nih menunggu, saya bilang, dadah tuh slideku. Jadi dari start dari itu kan cara macam base pula ikut bantu-bantu dorang nih untuk buat kawalan. Terus dari itu malam besok malamnya saya ikut sudah membantu dorang. Pas itu saya tengok apa alat dorang guna, dorang pakai healer. Saya tidak healer time itu, saya cari itu kon penanda jalan tuh merah. Saya pakai itu bikin teriak. Berkesan pertama. 1 minggu saja. Saya pakai itu healer teriak. Asal saya teriak betabur itu itu gajah. Ay boleh pakai itu kan dorang bilang. Jadi kau bayangkan tokon itu kami bawa berlari gitu. Masuk hutan fokus belum pernah teriak lari itu gajah. Pas itu pas 1 minggu itu macam tidak kesan. Itu gajah macam tidak peduli sudah kami teriak begini lagi dia menengok. Oh nah dia bilang mungkin bilang tuh gajah kan juga sakit tuh dia bilang bunyi saja. Pas itu kedua saya tengok lagi, saya tengok dong punya ladung. Saya try, saya tengok di Google, saya buat jadi. Tapi itulah kadang-kadang meletup, kadang-kadang tidak. Tensinya ada gajah yang kau mau kasih letup tidak meletup. Saya bilang. Sampailah berapa gitu terus datanglah itu macam hampir setiap hari sudah saya sama-sama sampai tuh kerja saya disenangkan kan. Saya tidak peduli sudah karena telepon balik-balik saya tidak mau, saya rasa siap sudah di sini saya bilang. Saya tidak mau datang sudah. Yang tema aku ikut JCL nih alat-alat apa semua duit sendiri. Penat dan itu masa itu lebih kurang dalam sampai saya turun JCL, saya bantu JCL sampai 5 bulan tanpa gaji. 5 bulan tanpa gaji apa-apa saya penat. Saya kalau yang masa itu gaji, masih aktif tuh gajah di kampung saya dapat rehat 1 hari 3 jam saya tidur. Itu saya memang lepas tuh itulah masa yang tuh kan perasaan saya makin lama makin sayang, kesian sama nih gajah. Timbul pula daripada rasa benci, marah sama nih gajah, timbul rasa kesian. Kalaulah saya tidak buat begini Aki, kalau saya tidak buat kau begini saya takut nanti itu ada orang yang pikir sakit kau, kasih mati kau. Lebih bagus saya lah yang pergi kau daripada orang lain yang kasih sakit. Setiap kali saya mau buat pengawalan kan itulah niat pertama saya bantu untuk supaya tuh gajah tidak kena sakit. Gitu. Lepas tuh kenal lah pula aku dengan dorang si Andrew awal pagi dan datang di sana belum lagi saya terikat betul baru 2 jam saya tertidur datang dorang si Andrew sama si Yogi. Nah di sana saya mula kenal apa cerita nih FS apa semua. Pas itu dorang jemput saya untuk sertai program ECH ini. Pengalaman saya yang pertama masa tahun 2016 yang saya ingat masa itu pertama kali gajah masuk di Kampung Liningkung. Ada 2 ekor gajah yang masuk masa itu. Jadi masa gajah masuk nih orang-orang kampung di kampung kami banyak yang tidak suka dengan nih gajah. Termasuk masa itu dia punya mantan pengurusi sendiri.
Dialah yang paling banyak maki-maki pasal ini gajah. Jadi apa yang kami buat di kampung kami semasa ini gajah masuk, kami ada buat laporan juga kepada JSL tentang kemasukan gajah di kampung kami. Tidak juga banyak, 2 ekor saja. Tapi 2 ekor itu pun orang bilang selalunya yang sedikit ini yang paling susah mau dijaga berbanding yang banyak. Kalau yang banyak nih, kau kasih apa ini? Syuh, bilang sedikit dia boleh jalan lah tuh. Tapi kalau yang 2 ekor nih, lain sedikit. Ada dia punya pengaras, baru dia mau jalan. Oke, saya teruskan. Jadi apa yang di kampung kami buat masa itu kami kumpul beberapa grup dan saya juga turut serta masa itu. Tapi tujuan saya bukan mau pergi halau, mau pergi keluar dari kampung. Tapi saya excited mau tengok ini gajah, itu saja. Bukan tujuan mau pergi tolong tuh masa itu tidak. Jadi masa itu beberapa kami yang ikut mengiring gajah ini, saya dengan uncle saya, kami lain yang bagian grup paling depan orang bilang. Jadi kami saya ingat masa itu dari mana? Dari rumah bersebelahan dengan kebun kami juga, Pak. Jadi kami 2 uncle saya paling depan, yang lain di belakang. Jadi kami tunggulah bila darang sudah halau nih gajah sampai di tempat kami, baru kami akan sambung balik kasih keluar nih gajah daripada kampung kami. Tapi kau tahu lah kalau yang tidak pengalaman nih macam mana, baru-baru lagi. Baru tujuan pun bukan mau pergi menolong, mau pergi tengok saja. Jadi saya bilang sama uncle saya, "Bah, kita tunggu saja lah di sini. Tuh gajah pergi dulu di depan kita, baru kita keluar pergi halau." Jadi bila nih gajah dekat sudah sama kami, baru ranting pun yang kami dengar patah, bukan pula kami pergi tengok, tidak tahu langkah berapa kami pakai, mau lari. Tapi masa itu nasib lain nih gajah, dia tidak pusing balik, habis ada juga grup dari belakang, orang dari belakang. Jadi pada saya pendekkan cerita, akhirnya dua ekor gajah ini berjaya ditangkap dan dia dikasih pindah di sini bagian Kinabatangan kalau saya tidak silap. Tapi yang paling saya sedih bila dengar berita yang sebenarnya gajah ini dikasih nama Liningkung, tapi dia mati. Yang kami dapat berita dia mati sebab dia ditimbak. Jadi itu yang buat saya rasa susah hati juga macam mana mau cakap. Sebab ya baru pertama kali nampak, tapi rasa bila dengar ini gajah mati, ini susah mau terima lah macam mana. Habis nama tu gajah pun nama kampung kami, dan saya harap satu hari nanti kalau ada peluang lagi, kalau gajah ada yang selepas ini, harap-harap tidak ada sudah gajah yang mati. Bersama gajah, masa itu gajah masuk di kampung Liningkung. Sebab dia punya sebab kenapa saya memang penakut sama gajah. Jadi masa itu gajah masuk sana dulu, muka saya langsung tidak pernah keluar. Sebab memang penakut, tapi tidak malah mau kasih tahu orang yang saya takut sebab malu juga. Seterusnya tahu macam mana sifat-sifat gajah. Kalau dulu saya langsung tidak pernah keluar rumah nampak gajah, tidak nampak pun gajah. Dengar bunyi saja pun saya tidak akan keluar. Sekarang saya berani berhadapan dengan gajah. Sebab kita boleh tahu macam mana sifat gajah marah,
macam ada santai-santai sedikit. Kalau dia punya telinga begini-begini, kau boleh dekat-dekat lah sedikit. Tapi kalau dia begitu saja baru ada minyaknya di sini, jangan coba-coba orang cakap. Sebab itu musim mengawan, jadi dia memang dia agresif lah. Berpeluang menikmati hutan secara selesa. Sebelum saya menyertai ini tim set, saya tidak pernah masuk hutan simpan. Sebab sudahlah saya tidak pandai memburu. Saya takut karena tangkap kalau pergi memburu kalau di hutan. Tapi bila saya ikut nih tim, saya dapat masuk hutan simpan dengan selesa. Sebab ada sebab-sebab dia. Kita dapat kita ada motif lah kita masuk di hutan simpan, bukan sembarang-sembarang kita masuk begitu. Itu yang saya katakan yang saya dapat masuk hutan simpan secara selesa. Dapat mengenali lebih banyak spesies hidupan liar di hutan. Bila saya menyertai ini tim, bukan saja saya kenal di gajah, bukan saja saya kenal sifat-sifat gajah, tapi saya tahu lah spesies lain hidupan liar di hutan simpan. Dengan cara kami ada pasang kamera trap yang dulu, dan kami tahu lah apa isi dalam hutan ini. Saya sangka dulu dalam hutan ada itu burung merak saja, ada tuh apa itu, ada itu ayam hutan orang bilang, ada babi, ada gajah, ada beruk. Saya sangka itu saja. Rupanya dalam hutan kita ini di Sabah ada hutan, ada spesies yang sangat jarang, dan ada spesies yang hanya ada di Borneo saja. Dan selain itu saya dapat bagi kesadaran sama orang lah pasal nih hidupan liar. Rupanya kalau kita betul-betul macam sayang sama nih hidupan liar, ini sebagian daripada hidup kita. Sebab kenapa saya cakap begini? Masa kematian gajah di Mevin 2 yang baru-baru tuh, saya rasa macam mana sedih dalam situasi itu. Semua pun saya dapat rasa perasaan itu gajah. Dan satu lagi yang saya tidak lupa, saya sangat-sangat tidak beruntung lah masa tuh. Dorang Siliton beruntung sebab dapat kasih naik tuh anak gajah di dalam kereta dia. Dan dapat pegang-pegang gajah. Saya sangat-sangat tidak beruntung masa tuh. Macam berasa macam adik-beradik saja begitu. Itu yang hidupan liar bila kita sudah biasa, kita tahu sifat-sifat dia, kenapa begini, kenapa begitu. Jadi itulah itu kelebihan-kelebihan ataupun pengalaman-pengalaman yang saya menyertai ini tim ini. Yang terakhir yang saya dapat kongsikan pengalaman saya dapat tidur di dalam hutan. Saya dapat rasa macam mana tidur dalam hutan. Sebenarnya kalau saya jarang bahkan kasih suruh itu karena suruh jalan-jalan. Jadi saya bilang bahaya tuh sana. Jadi bila saya ada di tim ini, saya berpeluang lah tidur dalam hutan. Macam mana dia punya situasi sama-sama kawan-kawan. Memang kalau bilang pasal udara sangat segar. Lepas tu kalau tidur dalam hutan memang ada juga rasa takut-takut sedikit sebab kan masa tidur ini kita tidak sadar ada binatang buas yang akan kita hadapi begitu. Tapi satu pengalaman yang bukan semua orang dapat rasakan saya rasa. Jadi saya sangat-sangat beruntung lah ada di dalam tim ini. Tahun 2017
saya bersama dengan community kampung, dengan JKK kampung Mantan lah, dengan WRU bersama-sama membuat pengawalan di Kampung Boto. Pada masa itu tiada rasa macam mau bagi kerjasama, sebab di situ saya hanya untuk suka-suka. Pengalaman saya di situ banyaklah yang mencabar. Salah satu masa ikut WRU belum ada pengalaman, jadi ikut saya dengan derang. Pada masa itu juga saya ada dimaklumkan kepada mantan JKK bahwa ada pengambilan ini bagian di project HEH. Pada masa itu saya kurang juga yakin pasal saya belum ada pengalaman, saya tidak tahu saya punya kawan siapa pada masa itu. Dan pada permulaan itu macam kursus di Kampung Boto, banyaklah yang saya dapat belajar. Contoh maps Voranger, ini kamera trap, Garmin, dan cara-cara mengambil data lokasi gajah. Pada 2018 tuh, disitulah kehadiran gajah di kampung saya, di mana gajah yang datang itu daripada belakang nih SMK nih, di belakang nih sekarang yang kita duduk nih, pertanahan nih, dia berada di situ sampai ke kampung saya. Jadi time itu sangat susah lah untuk membawa community untuk mengawal ini gajah di dalam kampung. Tapi oleh karena dengan semangat ketua kampung kami, dia coba untuk mencari dana di mana-mana di kawasan Pekan. Jadi beginilah, kalau sudah di dalam hutan itu, kalau tidak hujan, bolehlah tidur dengan di kembes tuh. Ini kenal juga ini yang tidur nih. Jadi sebenarnya melengkapi juga lah, tidak juga lah tidur di atas tanah betul. Kami gunakan kembes lah untuk tidur. Dan begini juga lah keadaan kalau dekat dengan sungai, senang kita masak, senang mencuci, itu inilah mandi. Oke. Yang ini pula ini baru kami start untuk mau cari lokasi di tempat pemasangan kamera. Jadi yang berlokar pun kami lalui, wadan dan sebagainya lah, kehausan. Yang saya punya kawan ini dia terlarat sudah nih naik bukit ini, dia terpaksa duduk-duduk sudah, dia ambil tenaga untuk naik. Penat. Itu dia sedang ini yang gambar paling bawah ini kan sebenarnya dia melihat itu kamera track. Jadi binatang itu kan bukan hanya gajah saja kita untuk mau tangkap, sebenarnya dalam hutan nih. Kita mau cari apa yang spesies yang rendah di bawah 12 inci ataupun di 3 kaki begitu kamera lah.